dan kekar umurnya tua, bawa pedang bukanlah petani. Apa kabar penonton semua? Selamat datang di podcast ini. Jarjit, apa kabar? Dengar-dengar barusan dari Thailand ya kamu ya? Dong yang cantik. Iya, cantik. Kos kau? Kos kau? Kenalan dulu nih. Perkenalkan, saya Chelsea dan salah satu beban keluarga saya di samping ini. Ya, namaku Alexander Zendeko, beban keluarga nomor 1. Jangan lupa coblos aku di beban keluarga Indonesia. Keluarga paling berat. Ya, berat kok, 90 kilo. Jadi guys, hari ini kita mau bahas tentang reformasi mental di Indonesia. Kita punya narasumber yang spesial banget nih hari ini. Asal namanya James Agung, silakan datang James Agung. Halo guys, what's up? Ayo, gimana kabarnya? Ya, baik guys. Sekarang tolong saya ya. Gimana kabarmu? Jadi James, baik sih, sorry. Itu sih baik. Kalau dia gimana? Gitu aja. Kenapa? Kalau gitu. Ya, aku kenalin diri aku dulu ya. Iya. Perkenalkan ya, nama aku tuh James Adrian. Biasanya bukan James aku. Bukanlah, siapa yang dikenal? Nama aku Adrian ya? Iya, betul. Adrian kan? Iya. Iya kan? Adrian. Iya. Oke. Jadi nama aku tuh adalah James Adrian, biasanya sering disapa teman-teman dengan nama James, atau mungkin ada yang Adrian, ada yang juga A, gitu kan. A. Goblin ada? Ya, ya. Sakit tahu hatiku. Oke, jadi aku mau pamer dulu ya guys. Jadi aku ini pernah kena mental. Belum ditanya. Ya, tanya. Oke, aku ini kena mental tuh, tak ceritain ya step by step. Jadi dulu itu hingga sekarang ini aku nih kalau menurut kalian nih aku nih orangnya gimana? Rupanya gampang sosialisasi atau enggak? Kalau gitu gimana? Iya nggak sih? Ini cara tetap dibilang dukun. Oke, jadi ini aku nih orang yang sulit bersosialisasi ya. Nah, kamu tau nggak? Jadi orang yang kayak sulit bersosialisasi itu sulit banget. Kenapa? Karena ya ketika kamu kayak ngalamin kesusahan atau apapun tuh ya kayak diri kamu tuh kayak sendirian gitu. Dan kadang bahkan ada orang-orang yang berpikir kayak teman atau keluarga gitu. Nggak tahu. Keluarga. Nah, nangis lagi. Jadi baru memang kena mental susah. Baru awal ya. Sabar. Ini guys, kondisinya memang sudah tingkat stadium tinggi. Iya, jadi kadang dia memang tidak bisa membedakan di mana nangis dan tertawa. Itu yang dialami sama James. Oke. Iya. Jadi kenapa? Jadi ini dulu aku nih sulit bersosialisasi ya, aku jelasin cepat ya. Terus ya gimana ya, pas ada kayak aku nih kayak kesusahan gitu, orang-orang tuh kayak nggak tahu gitu, jadi ya kayak gini itu ya stres saya. Coba bayangin kamu kayak gitu, stres gitu. Iya sih. Sakit kan? Sakit. Ini tisu. Kan. Terima kasih. Sama. Ya kayak gitulah, jadi kayak nggak ada orang yang kayak tahu what's going on gitu ya, what's going on with me gitu ya kan. Ya tapi ya untungnya ya setelah akhir-akhir ini, baru-baru ini, terutama kayak bulan Februari ini ya kan, itu aku nih sudah mulai teratasi ya. Itu kayak karena ya kayak nonton video YouTube gitu, kayak gitu, podcast gitu, tips and trick ya kayak gitulah, kayak gitu. Terus ada motivation dan lain-lain kayak gitu. Yang bikin kamu seneng? Apa? Yang bikin kamu seneng? Iya, kayak gitu juga.
ceritanya James tadi tuh sedih banget ya, guys. Jadi James ini nggak cuma satu-satunya orang di Indonesia yang kena kondisi mental kayak gini, guys. Berdasarkan data apa aja? Saya lupa, sorry nih. Berdasarkan data beberapa tahun belakangan ini, sekitar 3,7% atau 90 banyak banget, 9 juta jiwa menderita depresi. Kemudian dari populasi 250 juta jiwa, 6% diantaranya menderita gangguan mood atau suasana hati yang mood swing banget, kayak naik turun, kadang senang, kadang sedih, kadang marah, kayak James sekarang. Dan 1,7% atau Kasih. 100 jiwa mengalami gangguan psikologi kronis skizofrenia. Menurutmu, Jim, kenapa kok banyak orang bisa kena mental gitu? Ya, kalau dari pengalaman aku sih itu ya apa ya, sebenarnya mental health tuh ya bisa dikendalikan. Kendalikannya gimana? Dengan cara ya mengontrol diri ya kan. Tuh, nah ya kalau kamu bisa mengontrol diri itu kamu ya bisa melakukan kayak banyak hal ya kan. Jadi otomatis ya kayak gitulah, itu kalau dari pengalaman aku. Nah, tapi dari data-data yang aku dapat, nah ini di jurnal ini yang terpercaya ya, ini nggak mungkin hoax ya kan. Oke, Amin. jadi ini tuh ada kaitannya sama pemerintah. Nah ini kita bacain ya. Pemerintah memang selalu salah sih. Iya. Salah, seperti Salah. dia. Hmm. Back to topic. Back to topic. Oke, back to topic ya. Jadi ini aku bacain ya. Jadi pada zaman dahulu itu bisa dibilang tuh kayak pemerintah tuh nggak peduli ya toh sama yang namanya mental health. Makanya kan jarang dibahas ya kan, Iya sih. awal pembentukannya ya kan. Nah, makanya pemerintah tuh kalau dari yang aku lihat itu kayak mereka tuh hanya kayak bikin kebijakan itu tanpa kayak peduli apa konsekuensinya ke rakyat, apa yang ditanggung oleh rakyatnya. Itu kalau dari menurut aku. Nah, tapi untungnya ini setelah masa orde baru gitu ya, atau setelah zamannya Pak Harto sudah selesai. Tahun berapa itu Lex? Menurutmu? Tahun berapa itu? Ada yang sana, Mbak? Relax, berapa lah? Aduh. 98 kan? Iya kan? Jadi semua ada. Iya kan? 98. Ya, makanya ada Google lo, kalian bisa cari sendiri di Google ya. Di Google. Ya benar, sebenarnya benar tahun 98. Setelah 98. Nah, itu pemerintah tuh sudah mulai fokus sama apa kayak mulai diurusin gitu ya kan kalau ada yang namanya mental health gitu. Nah, oleh sebab itu bisa kita lihat kan bahwa pemerintah Indonesia ini mengalami reformasi dan munculnya pemerintahan baru yang lebih demokratis. Jadi contoh kayak milih presiden gitu ya kan, itu kan kayak sekarang kan kayak melalui voting gitu, voting demokratif gitu ya kan, demokrasi. Nah, makanya juga tak heran ya kan, makanya sekarang kan ada berbagai kayak puskesmas gitu ya kan, kayak pokoknya tempat-tempat yang kayak untuk mengatasi mental health gitu. Pemerintah kan membangun dan bahkan ada yang apa ya digratisin loh kalau mau ikut sana. Digratisin. Pernah datang? Apa? Nah, ke sana. Ya nggak pernah sih, jujur aja nggak pernah. Puji Tuhan ya. Ya amin lah. Tapi nggak separah itu ternyata. Ya Berarti Anda lebay? Masih bisa dikontrol. Oh, masih bisa. bisa lah. Bisa. Oke. Tapi menurut gue ya, kalau kebanyakan orang nih kayaknya kena mental nih gara-gara BU. Tahu nggak BU apa? Apa ya, Beo? Biskuit ulama. Enggak. Biskuit apa itu? Merek apapun itu nggak pernah denger. Biskuit Ultramilk. Yang bener-bener aja dong. Oh, bukan ya. Kayak Apa BU? Belum. butuh uang. Betul Juga sih. Betul sih, betul banget sih. Siapa yang nggak butuh uang? Bener sih. Kemarin mau beli LV juga butuh uang sih. Nah, karena kita butuh sama-sama butuh uang. Mending kita buat persatuan babinya kan satu Indonesia. Nah, kamu babinya, aku yang jaga lagi. Setuju sih. Tapi kan aku cewek, cowok. Harusnya cowok tuh lebih banyak effortnya. Jadi gimana kalau kamu yang jadinya? Babinya, aku yang jaga lininya. Timah, Setuju dong. gender equality mana? Tidak ada gender equality. Ini kamu yang betul.
Di Tokped kemarin aku lihat 1 juta satu. Mau? Kenalin deh. Nggak apa-apa, yang penting bisa nyok. Ini kan kasus mental health di Indonesia kan udah tinggi banget nih kasusnya. Menurut kalian pemerintah yang dulu nggak ngapa-ngapain sekarang ngapain? Ya itu kan tadi yang sudah kayak aku bilang ya kan tadi Iya. bangun kayak beberapa apa kayak puskesmas gitu ya kan yang menyediakan kayak layanan gitu ya kan untuk kasus mental health. Nah tapi kalau kita cek di undang-undang ya sekarang kita bahas undang-undang. Iya. Nah nih kita bacain dari undang-undang nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa ini adalah yaitu ya dari pasal 20, pasal 21, pasal 28H ayat 1. Nah, ini tuh berisi tentang menjamin setiap orang untuk hidup sejahtera. Selain itu, sebenarnya mental health juga telah disinggung lah ya pada pasal 27 sampai dengan 34 Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang tersebut berisi tentang mengatur hak dan kewajiban. Kedua hal tersebut bisa dikaitkan dengan mental health. Nah, seseorang yang memiliki mental health yang sehat, tentunya kan akan mampu tahu ya kan bisa membedakan namanya hak dan kewajiban. Kayak kamu tuh, tahu kan hak kewajiban? Apa itu? Jelasin. Mungkin itu penontonnya nggak paham. Ya, aduh gitu aja kok nggak tahu ya kan. Silakan. Nah, kan lu bilang penonton kok aku yang kesana sih? Kalau menurut lu gimana Chelsea? Hak itu yang harus kita lakukan. Balik bodoh. Kewajiban itu yang harus kita lakukan. Iya, Hak itu Typo. tangguh. Kalau hak apa? Hah? Kalau hak apa? Hak gimana? Kita punya hak untuk melakukan sesuatu di negara ini. Hak itu kayak bebas. Gitu aja lu tak bisa kau. Iya. Nah ini kalau saya jawaban kalian kayak gini tuh, kalau menurut aku sih itu termasuk mental health yang apa ya buruk ya. Nah karena mental health yang baik itu yang bagus itu tahu apa itu hak dan kewajiban. Kalau yang nggak tahu hak sama kewajiban ya mental health yang buruk-buruk itu biasanya ada masalah mental. Jadi aku juga kena mental selama ini. Ya bisa aja kan Harus ngecek sih. kamu. Kamu pinter banget deh. Oh jelas lah James akan gitu. Oke guys, jadi kelihatannya kita bakal ada couple baru, tapi ini ya gitulah couple baru. Saya udah speechless mau ngomong apa. No. Aku kan sama Jaehyun. Oh, gitu. Jadi sabar ya Jim, jangan kena mental lagi. Katanya ini alasannya. Kamu diputusin ya dulu. Cerita dong, cerita. Ih jomblo kok mana bisa diputusin. Oh, terus suka kamu lah, capek apa nih? Music licensing reimagined. Guys, kira-kira masalah mental health ginian ada dampaknya nggak sih sama persatuan dan kesatuan di Indonesia? Pasti ada dong. Soalnya kalau seseorang kena mental itu bisa berpengaruh ke orang sekitar dan diri sendiri juga. Betul nggak, James? Gimana Jim? Katanya aku udah keras separuh. Ih ngambek lo. Aku nih lagi ngambek tahu. Sorry, aku memang orangnya nggak pekan, tapi aku malah ngambek sih, ya udahlah. Tapi iya sih, kemarin aku sempat cari di Google tentang masalah ini dan benar ternyata ada gangguan mental bisa menyebabkan perpecahan dan persatuan di Indonesia. Ini karena beberapa gangguan mental seperti gangguan kepribadian, depresi, dan kecemasan dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain, memahami perspektif orang lain, dan berkomunikasi dengan efektif. Ini dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan sosial dan memperburuk situasi yang mungkin sudah tidak stabil. Nah, cuman itu, beberapa orang dengan gangguan mental mungkin cenderung terisolasi dan dicampakkan oleh masyarakat. Hal ini dapat memperparah gejala gangguan mental mereka, meningkatkan risiko keterlibatan dalam tindakan atau gerakan radikal,
atau menciptakan perasaan tidak percaya terhadap otoritas dan institusi sosial. Mohon maaf saya belibet. Jadi kayak James ini lagi ngambek, nanti kalau dikasih tahu kayak dia bodo amat gitu kan, udah bodo amat aku mau ngambek pokoknya gitu kan ya. James, jangan ngambek dong. Nanti siapa yang kena mental? Masa aku? Ya gak tahu lah kok tanya saya. Ya kalau kamu mau ya gak apa-apa sih, gampang kok tinggal pura-pura aja. Iya, aduh, mampus lah aku. Kamu jangan ngambek terus. Ini jadi bete. Mampus kau. Potong di sini. Kuek dong. Kuek. Iya, dia jadi Donald. Iya, benar gitu. Iya, Itu enggak? Enggak makanya nonton. Kan jadi ngambek terus kau ya. Kalau di agama kira-kira diajarin nggak sih masalah-masalah mental health ini dan cara ngatasinya gimana? Pasti diajari lah. Nih ya, buka Alkitab. Nah ini aku ada Alkitab. Nah ini kalian bisa baca sharing ya. Nah ini buka Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Kamu baca lewat sini. Mana? Kalau aku sama Chelsea baca lewat ini ya, Alkitab di HP. Filipi 4 ayat berapa ya? Oke, Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Cari 6 enggak? Ayo. Nemu kok Mas. Ya udah. Nah ini Chelsea kita baca. Jadi mental health ini yaitu kondisi keadaan jiwa dan roh. Nah ini, bila mental seseorang biasanya tidak baik-baik saja, maka berdoa dan berserahlah kepada Tuhan. Nah, hal ini sudah tercantum ya kan pada Filipi 4 ayat 6 sampai 7 tadi yang kamu baca itu. Iya, coba like yang baca. Coba bacain. Alex. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sorry, nafas saya pendek. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Oke. Jadi ini ya. Jadi Tuhan itu menyampaikan kepada kita semua tuh agar selalu berserah kepadanya dalam segala masalah yang kita hadapi di hidup ini. Nah, bila kita atau kalian ini merasa sendirian di dunia ini, bagaikan kayak satu melawan dunia yang begitu besar ini, nah maka jangan lupakan yang namanya Sang Maha Kuasa, Sang Immanuel, dan Raja dari segala raja di sorga, yaitu Tuhan. Karena Ia tidak memandang apapun dari kita, Ia tidak minta harta, tidak minta apapun. Yang Ia minta hanyalah hati kita dan kita percaya kepadanya. Jadi dong, jangan ngambek lagi ya. Nanti gue traktir makan bebek deh. Mau nggak? Mau lah ya. Gak mau lah, maunya dia. Waduh. Kamu mau nggak? Mau kayak bebek. Tapi ini gimana? Dukun. Kenalan dukun. Cek nomor WA. Kalau mau ngepelet boleh. Aku bagi-bagi ke kakak Mau nggak? Dukun. buat dapetin dia. Boleh lah. Waduh. Ya. Tapi ini melawan jari iblis. Tidak apa-apa. Loh, Demi dia. Iya. Merdeka. gila, kita udah gak kerasa ini, kita udah lama banget ya ngobrol-ngobrol. Iya sih, lama banget. Dari subuh sampai maghrib kita udah ngobrol di sini. Katanya lama. Yaudah. Pokoknya kita udah lama di sini. Kalau dari kamu, Cel, kesimpulan apa yang kamu dapat dari narasumber hari ini? Kalau aku sih dapatnya bahwa kesehatan mental ini buruk banget untuk diri kita sendiri dan orang-orang sekitar kita juga. Itu dapat memecah belah negara, bahkan sampai dibahas di dalam agama. Oh, iya juga sih. Sepenting itu ya. Kalau kamu, Jim, ada pesan-pesan, opini yang ingin ditambahkan lagi? Oke, jadi aku mau kasih pesan ya ke kalian berdua dan juga ke penonton-penonton yang dengerin atau lihat podcast ini ya kan. Oke. Jadi mental health itu harus bisa kita kuasai dengan cara kita tuh mengontrol diri. Nah, gimana kalau misalnya kita sendirian, stres gitu ya kan? Percayalah,
serahkan semuanya kepada Tuhan, seperti yang sudah aku bilang tadi, sesuai di Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Nah, karena Tuhan itu yang menciptakan kita dan Tuhan itu tahu apapun apa yang kita alami, itu Tuhan tahu. Serahkan segalanya kepada Tuhan. Tapi bukan berarti ya kayak ya hanya berserah aja, bukan kayak gitu maksudnya, tapi berserah sama kayak kita tuh harus juga mau merubah diri kita supaya menjadi lebih baik. Nah, ini ada hubungannya juga dengan bisa kita kaitkan dengan persatuan dan kesatuan ya, tentang masa depan bangsa kita ini. Nah, ingatlah juga karena masa depan bangsa Indonesia ini ada di tangan generasi muda. Nah, siapakah generasi muda itu? Generasi muda itu yaitu ya kita semua ini. Nah, kalau misalnya generasi muda kita ini kayak apa ya, kayak nggak bisa mengatasi diri sendiri, mental health buruk, nggak bisa mengontrol emosi, ya gimana buat generasi-generasi selanjutnya? Otomatis hancur. Apalagi negara kita Indonesia ini sedang merevitalisasi reformasi mental di Indonesia. Bener nggak? Bener nggak? Tuh. Nah, oleh sebab itu, ingatlah, masa depan ada di genggaman kita. Genggaman kita. Set. Ya. Makasih banget ya Jem udah mau jadi narasumber di podcast kami yang kecil banget ini. Makasih ya. Oh ya, Nanti sama-sama. bebeknya Sama. aku gojekin ya. Bebek sama nomor dukun. Iya, nanti aku siap. Bisa sama Boleh deh. Ya. Udah semangat banget ya, guys. Iya, bisa mau begini. Oke, terima kasih. Makasih ya. Ya, jadi para penonton yang sudah menyaksikan hingga detik ini, terima kasih. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Saya Deko. Saya James. Pamit undur diri. Bye-bye.